berupaya mengajukan PK sama dengan Saka Tatal, para terpidana yang saat ini mendekam di penjara. Tadi mengatakan bahwa sepertinya 99% yakin bahwa peristiwa pembunuhan itu tidak ada, melainkan sebuah kecelakaan yang kemudian entah bagaimana diduga direkayasa menjadi sebuah peristiwa pembunuhan. Dan ini dilaporkan oleh salah satu ayah korban yang juga seorang anggota polisi bernama Ibtu Rudiana. Saat ini menjabat sebagai Kapolsek di Kapetakan, Cirebon. Nah, saya ingin bertanya dalam perspektif pidana begitu, Prof. Kenapa Ibtu Rudiana ini bersikukuh melapor delik pembunuhan jika memang peristiwanya sangat obvious, sangat jelas begitu adalah peristiwa kecelakaan? Ya. Kalau kita lihat dan baca ya terkait dengan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang 8 itu ya, kalau dipisah, Ibtu Rudiana ini kan menjadi saksi. Ya. Nah, jadi dia kedudukannya bukan sebagai institusi kepolisian yang menemukan adanya tindak pidana lalu melaporkan, model A itu, tapi dia model B. Model B artinya orang tua dari korban yang melaporkan adanya tindak pidana, yang kebetulan dia juga Kapolsek kalau nggak salah ya, di situ ya. Pada saat itu saat narkoba masih di Polres Cirebon, saat ini menjadi Kapolsek. Ya. Oke. Nah, jadi dia melaporkan ada kejadian itu, dia menduga bahwa itu bukan kecelakaan lalu lintas, dia menduga adalah dugaannya itu adalah tindak pidana pembunuhan. Dan pada saat itu ya, berdasarkan keterangannya ya, kalau dibaca itu, dia langsung mencari orang tersebut dan menemukan ada 8 orang di tempat tertentu yang lagi ngumpul. Lalu dibawa yang 8 orang tadi itu untuk diperiksa dan ditetapkan menjadi tersangka. Nah, itulah prosesnya. Jadi dia merasa ini bukan laka lantas atas inisiatif dia sendiri gitu, tapi pembuktiannya kan harus dibuktikan juga gitu. Oke, kita dulu sebentar, Prof. Ini kita mendapatkan visual terbaru dari Pengadilan Negeri Cirebon, tampaknya Saka Tatal dan kuasa hukumnya sudah tiba di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, dan sepertinya tadi juga kita menyimak di ruang sidang masih menunggu kehadiran dari para kuasa hukum sehingga hakim juga belum masuk ke dalam ruang sidang. Ini memang menjadi sangat menjadi perhatian publik begitu semua publik mata tertuju ke Pengadilan Negeri Cirebon karena memang masih penasaran sepertinya, Prof, ya, dengan kejadian sesungguhnya begitu. Apa yang terjadi kalau memang semuanya tidak terjadi? Apa sebetulnya yang terjadi kalau semuanya tidak terjadi begitu? Ini yang jadi pertanyaan publik. Dan kemudian akhirnya Saka Tatal ini berupaya untuk membersihkan namanya lewat sidang PK kali ini dengan membawa novum-novum baru yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Jamin Ginting bahwa novum ini juga tetap nanti kualitasnya diuji ya, Prof, ya, di Pengadilan Negeri Cirebon untuk kemudian ditelaah oleh hakim yang kemudian nanti akan diputus di Mahkamah Agung. PK ini apakah diterima ataukah ditolak begitu.